Cerita itu baru seru kalau ada protagonis dan antagonis. Nggak akan seru kalau semuanya jadi hero semua. Sama kayak di F1. Meskipun nggak yang eksplisit dan jelas banget, tapi sadar gak sih kalian kalau di F1 juga ada pembalap-pembalap yang kayak dianggap protagonis dan antagonis? Kalau gue sih pribadi nangkepnya nih, contoh pembalap protagonis di F1 sekarang itu ada Lewis Hamilton dan Lando Norris. Tapi ada juga yang kayak dianggap antagonis, kayak misalnya Fernando Alonso sama Max Verstappen. Mungkin sih lu gak setuju ya? Tapi lu nyadar gak sih kalau Bang Alonso ini sering banget dianggap villain di F1? Coba aja lu perhatiin konten-konten di YouTube atau di Drive to Survive yang Alonso bilang kalau gue ini bad guy di F1. Dia bilang kalau di arena apapun, termasuk di F1, media perlu sosok si baik sama si jahat. Nah, si Bang Alonso ini kayak di-set jadi antagonis di F1. Komennya di radio yang super pedas, ribut-ribut sama teammate-nya, jadi pembenaran kalau Bang Alonso ini emang beneran jahat. Dan kayaknya Bang Alonso yang juga memposisikan dirinya jadi tokoh jahat di F1 gitu sih. Dan kebalikannya, kenapa nama-nama kayak Hamilton sering dianggap sebagai hero-nya di F1? Penasaran gak sih lu, kok bisa Bang Alonso jadi tokoh jahat? Padahal kayaknya kalau ngeliat mukanya pas rookie dulu itu innocent banget orang. Kok bisa berubah jadi bad guy kayak gitu? Dan kenapa Hamilton jadi kayak dianggap hero? Ternyata ada satu musim yang ngebuat semua ini terjadi, yaitu pas musim 2007. Kisah klasik rivalitas Alonso dan Hamilton. Kayak apa ya kisahnya? Alonso di musim 2005 kan bisa jadi juara dunia tuh di F1, ngalahin dominasinya Schumacher bareng Ferrari. Ini ngebuat Alonso jadi jagoan baru di F1. Ya, walaupun karena aksinya ini ngebuat media Jerman jadi agak nyinyir sama Alonso, dengan bilang Alonso beruntung aja bisa juara bareng Renault karena Ferrarinya lagi melempem. Lepas dari itu, hasil juara dunia 2005 jelas ngebuat semua orang yakin dong kalau Alonso bakal bertahan lama di Renault, iya kan? Tapi tahu-tahu di awal tahun 2006 beredar kabar kalau Alonso bakal pindah ke McLaren per musim 2007. Ini jelas langkah yang ngagetin banget sih, mengingat Alonso ini manajernya itu ya si Briatore, tim prinsipalnya Renault sendiri waktu itu. Kok bisa-bisanya ngasih jalan jagoannya Alonso ke McLaren? Ternyata Alonso memilih McLaren karena dia tertarik sama nilai kontrak raksasa yang ditawarin sama Ron Dennis. Dia pun akhirnya mau pindah ke sana. Padahal asal lu tahu, Ron Dennis ini musuh bebuyutannya Briatore. Nah, si Alonso ini ngeiyain pindah ke McLaren tanpa bilang-bilang dulu ke Briatore. Bahkan rapat sama Ron Dennis di akhir 2005-nya juga dilakukan diem-diem. Emang agak caur si Alonso ini, tapi apapun itu, jadilah akhirnya deal itu. McLaren emang butuh pembalap papan atas waktu itu, karena Raikkonen ditawarin Ferrari dan Montoya meskipun bagus tapi nggak kunjung ngasih hasil yang diharapkan di track. Jadinya ya dilepas. Makanya Ron Dennis semangat banget ngejar Alonso. Tapi sesebel-sebelnya Briatore sama Alonso tetap aja didukung. Karena mau nggak mau ya emang Alonso yang jago di Renault. Dan bagusnya Alonso emang tipe pembalap yang gak cuma modal ngomong doang sih. Tapi emang bagus dan konsisten di track. Dan Alonso emang mentalitasnya sangat teruji. Susah emang jadi juara dunia di F1 kalau jadi nice guy. Biasanya gampang banget disikat sama rivalnya. Dan Alonso adalah salah satu contoh. Biar kata lu disebelin sama bos lu, tetap aja lu bisa juara. Dan singkat cerita sih, dia bisa dapat lagi juara dunia bareng Renault di 2006. Tapi nyatanya hasil itu nggak merubah kondisi kalau Alonso akan pergi ke McLaren di 2007 dengan kontrak minimal 3 tahun. Alonso pun akhirnya pergi ke McLaren. Alonso datang ke tim McLaren dengan status double world champion, termuda dalam sejarah F1 pula. Ini jelas status yang mewah banget kan? Apalagi di grid waktu itu cuma ada dia sama Schumacher yang statusnya multiple world champion. Tentu wajar banget lah kalau Alonso mengharapkan dia jadi pembalap utama di tim. Apalagi dia tahu teman setimnya, Hamilton, walaupun datang dengan status juara GP2, tapi tetap aja nggak lebih dari sekedar rookie. Jauh lah kelasnya sama Alonso. Kondisi ini makin-makin ngebuat Alonso ngerasa pantas buat jadi yang nomor 1 di tim. Tapi situasi realnya nggak gitu-gitu amat ternyata. Meskipun Hamilton datang dengan status rookie, tapi Hamilton udah lebih dari 10 tahun jadi bagian dari McLaren dan Mercedes. Ya kan, Hamilton ini udah dari zaman lower series jadi pembalap akademinya McLaren. Dan McLaren, terutama Ron Dennis, dengan sabar memantau dan ngedukung Hamilton. Jelas posisinya Hamilton di tim beda sama rookie biasa. Dia udah jadi akamsi lah di McLaren. Tambah lagi, Ron Dennisnya sendiri juga udah kayak jadi backingannya Hamilton. Jadi ya, makin ngebuat Hamilton punya pengaruh di tim. Situasi ini yang akhirnya ngebuat hubungan antara Alonso sama Hamilton susah cair dari awal. Dan karena perbedaan budaya, Alonso yang datang dari Spanyol ke tim McLaren yang notabene Inggris banget,
Mulai dari lokasi dan orang-orangnya ngebuat kelihatannya Alonso nggak bisa langsung cocok sama orang-orang di tim. Lebih-lebih Hamilton yang British asli juga makin ngebuat Alonso mungkin ngerasa dikepung sama orang-orang yang beda sama dia. Beda kultur ini ngebuat kayaknya Alonso makin susah nyambung di McLaren. Dan tapi emang entah kenapa Alonso-nya juga kelihatan kayak nggak mau ngeblend sih. Buat contoh, jadi di awal musim McLaren ini ngadain acara outbound gitu ke Finlandia. Ya tujuannya mirip-mirip lah sama kantor-kantor di sini yang ngadain acara jalan-jalan buat bonding antar karyawannya. Nah, semua anggota tim ya pada ikutan. Mulai dari bos tingkat Ron Dennis sampai ke level mekanik garasi semuanya ikut. Termasuk juga Lewis Hamilton. Nah, tapi nggak tahu kenapa Alonso malah nggak ikutan di acara outbound ini. Kalau kata Lewis sih, ini acaranya seru banget padahal. Isinya main-main, pesta-pesta, ya intinya pada seru-seruan lah. Dan kalau kata Lewis, ini ngebantu banget supaya pada saling kenal antar satu sama lain di tim. Nah, dengan Alonso nggak ikutan, ngebuat Alonso jadi kayak jauh gitu sama orang-orang di tim. Jadi kayak ada jaraknya lah. Jelas ini bukan awal yang bagus kan buat Alonso di McLaren. Kalau gue ngebaca dari autobiografinya Lewis, gue sih ngerasa kalau Alonso ini rent-free di kepalanya Hamilton. Soalnya dia banyak banget nyeritain soal persaingannya sama Alonso di musim debutnya. Dan dia kayak punya ambisi besar buat ngalahin sang juara bertahan itu. Satu sisi ini mentalitas yang bagus ya, kompetitif. Tapi satu sisi jadi kayak Hamilton ini ngejadiin Alonso sebagai target utamanya banget. Ini makin ngebuat keduanya kayak susah buat akrab. Sebenarnya si Hamilton sebagai orang lama di tim itu udah diarahin sama Om Ron Dennis supaya Hamilton bisa akrab sama Alonso. Om Ron Dennis minta ke Hamilton supaya dia bisa nyoba ngajak ngobrol duluan atau apa gitu yang bisa ngebuat lebih akrab. Ya kalau dari kisahnya Hamilton sih dia bilang dia udah berusaha banget buat ngedeketin Alonso. Misalnya kayak di awal musim Hamilton pernah berusaha datang ke kamarnya Alonso buat ngobrol dan ngajakin main PS di kamarnya itu. Ya intinya supaya bisa ngobrol-ngobrol dan jadi akrab gitu. Tapi kayaknya obrolannya malah nggak asik dan kurang nyambung. Jadi ya abis itu nggak ngelanjut lagi deh ngegame bareng ya. Hamilton ngerasa kalau dia udah nyoba banget ngedeketin Alonso. Tapi entah kenapa Alonsonya kayak nggak mau dideketin. Setelah beberapa kali nyoba ngakrabin diri tapi nggak bersambut, lama-lama Hamilton pun akhirnya males juga dan nggak kepengen lagi nyoba akrab ke Alonso. Mereka pun nggak bisa akrab secara personal dan nggak bisa ngebro bareng. Tapi di titik ini secara profesional mereka belum ada masalah lah ya. Masih sehat-sehat aja di garasi ataupun di tim. Di awal musim, Hamilton tahu-tahu nggak kayak rookie kagetan. Tapi udah bisa langsung ngasih hasil bagus di track. Dan nyatanya bibit ribut itu udah mulai dari tikungan pertama di balapan pertama. Jadi bener-bener belokan pertama banget di musim 2007 itu. Jadi kan Hamilton yang diserang sama Kubica pas start justru malah dapat posisi luar di tikungan pertama itu, yang akhirnya bisa nyerang Alonso dari sisi dalam track. Dan hampir banget mereka senggolan di tikungan pertama itu. Tapi akhirnya sih enggak ya, karena Alonso mundur. Tapi jadinya dari situ dia kayak kesel kalau Hamilton udah berani-beraninya ngelawan dia dari awal banget. Hasilnya di balapan pertamanya Hamilton itu dia udah bisa langsung naik ke podium, nemenin Alonso yang ada di posisi kedua. Orang-orang mikirnya sebelum musim dimulai itu, ya Hamilton paling diasepin sama Alonso sepanjang musim. Tapi taunya sampai balapan kelima di Monaco, Hamilton malah punya poin yang sama sama Alonso di puncak klasemen. Apa nggak bikin kaget coba? Hasil konsisten Hamilton ini sedikit banyak udah ngebuat Alonso kurang nyaman dan makin males dia ngomong sama Hamilton. Serangan Hamilton pun makin gak terkendali di Kanada. Hamilton raih pole position yang pertama, sedangkan Alonso ada di posisi start kedua. Alonso yang pengen ngambil posisi Hamilton di tikungan pertama, malah berujung bablas dan kehilangan posisi keduanya. Di race itu, entah kenapa Alonso beberapa kali melebar dan masuk rumput, yang akhirnya berujung balapan dia kacau balau dan cuma bisa finish di posisi 7. Sedangkan Hamiltonnya gacor banget, dan gak keganggu sama sekali di track. Paling kalaupun ada yang agak bikin galau adalah pas dia ngelihat ringseknya mobil Kubica yang kena tabrakan hebat di dekat hairpin. Tapi selebihnya balapan ini Hamilton lancar jaya dan dia pun bisa meraih kemenangan pertamanya di F1. Hasil ini ngebuat Hamilton langsung naik ke puncak klasemen abis balapan GP Kanada. Ini ngebuat Hamilton ada di puncak dunia. Sedangkan Alonso jadi mulai ngedumel di sana-sini. Dari sini kondisi mulai nggak kondusif di antara keduanya. Komen-komen Alonso di media juga ngebuat kondisi makin panas. Di Indianapolis, Alonso ngeluh kalau McLaren terlalu ngedukung Hamilton. Ya bisa dipahami sih, di klasemen Hamilton posisinya emang ada di puncak dengan selisih 10 poin dengan Alonso yang ada di posisi kedua. Sebagai juara bertahan, jelas ini kayak kehilangan muka nggak sih kalau sama rookie kayak gini? Tentu McLaren dan Hamilton sih bilangnya tim udah adil kok soal ngebantuin pembalapnya. Dua-duanya semua fokus buat ngebantuin Alonso. Sedangkan di McLaren, Ron Dennis berusaha menerapkan kesetaraan antar pembalapnya. Dengan kondisi kayak gitu, ditambah Hamilton yang lagi gacor banget, ngebuat Alonso jadi insecure parah.
Bahkan katanya nih, dari buku salah satu mantan mekaniknya McLaren, bilang kalau saking insecure-nya Alonso, dia sampai ngasih uang cash sebesar 1.300 euro ke para mekanik di McLaren. Uang ini tujuannya supaya ngambil hatinya para mekanik di McLaren supaya fokus ngebantuin dia aja ketimbang Hamilton. Ini jelas gestur yang nggak bagus dong, karena ini kan sama aja kayak nyuap ya. Ya, meskipun emang ada kecenderungan mekanik-mekaniknya McLaren lebih support ke Hamilton sih, tapi tetap aja lah, nggak bisa dibenerin juga kelakuannya Alonso ini. Dan kabarnya isu ini akhirnya sampai ke telinganya Ron Dennis, dan dia marah banget sama kejadian ini. Makin sumpek lah Alonso di McLaren. Kejadian suap tadi berbuntut panjang, Alonso makin jadi kelakuannya. Di GP Hungaria situasi makin panas. Di Hungaria Hamilton ini ngerasa pede dengan kecepatannya. Dan emang di sesi-sesi latihan waktunya Hamilton ini bagus. Dan bener aja pas akhir sesi kualifikasi Hamilton ini udah ada di posisi provisional pole ngalahin waktunya Alonso. Alonso yang kesayang waktunya itu pengen mencatatkan waktu lagi di sesi akhir ini. Sisa waktu tinggal 2 menitan. Alonso pun masuk pit buat ganti set ban baru. Tapi pas Alonso ngepit, nggak tahu kenapa Alonso malah ngetem dan diam aja pas bannya udah digantiin. Ada kali dia diam sekitar 30 detik. Dan di belakangnya udah ada Hamilton yang ngantri pengen digantiin juga. Pas Alonso udah jalan lagi, waktu tinggal sisa 1 menit 30 detikan. Sedangkan buat outlap seenggaknya butuh 1,3 menit. Gak cukup lah si Hamilton buat outlap lagi. Si Alonso yang dapat kesempatan lagi akhirnya bisa ngalahin waktunya Hamilton dan dapat pole. Ron Dennis pun akhirnya marah banget ngeliat insiden ini dan langsung ngedatengin trainernya Alonso. Di akhir sesi, Alonso bilang kalau dia sengaja nunggu itu bukan buat nahan Hamilton, tapi dia nunggu trek sepi supaya nggak kena dirty air. Tapi sebenarnya sih bisa jadi Alonso sebel karena dia nggak dikasih jalan sama Hamilton di awal sesi kualifikasi. Jadi tim nyuruh Hamilton nunggu di ujung pit lane buat kasih jalan ke Alonso supaya dia bisa hot lap duluan. Tapi pas di ujung pit lane, Hamilton nggak ngeliat ada Alonso di belakangnya. Dia pun nggak mau nunggu lagi dan dia pun akhirnya jalan duluan. Cuma pada akhirnya sih, insiden ini diinvestigasi sama FIA dan akhirnya Alonso dihukum karena dianggap sengaja memperlambat atau impeding Hamilton. Dan dia pun kena hukuman mundur 5 posisi di grid. Tapi kejadian ini bener-bener bikin situasi makin panas dan rumit. Udahlah tim lagi sibuk kena skandal Spygate, ini Alonso sama Hamilton malah nggak nolong dengan selek satu sama lain. Jadi kayak banyak banget gitu masalahnya. Berurusan sama penegak hukum itu selalu bikin deg-degan. Urusan sepele kayak kena tilang aja udah bikin gak enak ya kan? Nah ini lagi, tim lu kena tuduhan nyolong rahasianya tim lain. Waduh, ini jelas-jelas nggak main-main sih. Kalau terbukti bersalah, lu bisa kena hukuman parah. Di saat hubungan Alonso sama Hamilton gak pernah bisa akur, McLaren kena tuduhan terlibat nyolong informasi teknis rahasia punyanya Ferrari. Tentu gue nggak mau bahas detail Spygate-nya di sini ya. Tapi yang jelas karena isu ini, semua orang di McLaren jadi kena batunya, termasuk para pembalapnya. Hamilton sama Alonso mau nggak mau ikut keseret ke isu ini. Mereka juga dipanggil oleh pengadilan untuk ngasih keterangan. Coba, apa nggak bikin kepala makin pusing? Salah-salah ngomong dikit bisa jadi lu malah keseret dan bisa habis karir balap lu. Nah, Hamilton nyeritain kisahnya itu kalau masalah Spygate ini bener-bener bikin dia was-was. Meskipun yakin gak bersalah, tapi dia khawatir banget kayak misalnya kalau tiba-tiba tanpa dia tahu ada email yang gak sengaja dia terima dan buka taunya itu rahasia tim yang akhirnya bisa bikin dia di-ban. Hamilton yang masih rookie bener-bener deg-degan pas dipanggil sampai pengadilan. Ya, emang meskipun udah diarahin sama tim dan pengacara harus ngomong apa, tapi ya tetap aja lah kan khawatir ya. Nah, sementara si Alonso ini sedikit banyak kayak dituduh oleh McLaren udah ngomong-ngomong ke FIA, yang akhirnya bikin FIA menjatuhkan hukuman ke McLaren. Jadi kan di sidang dengar pertama di bulan Juli 2007, McLaren masih belum dianggap bersalah. Terus kan ada insiden di Hungary itu yang di pit lane itu. Ributlah Alonso sama Ron Dennis. Terus akhirnya di bulan September ada sidang berikutnya. Nah, disinilah akhirnya McLaren dijatuhkan sanksi penghapusan dari konstruktor dan kena denda uang sebesar 100 juta dolar. Nah, akibat penjatuhan sanksi ini, kalau kata Pedro Della Rosa, pembalap ketiganya McLaren saat waktu itu, ada beberapa orang dalam McLaren yang nganggap kalau Alonso ini udah cepu ke FIA, yang akhirnya bikin FIA ngejatuhin sanksi. Jadilah posisi Alonso di tim makin gak bagus kan, karena orang-orang di McLaren udah banyak yang mulai skeptis dan gak percaya sama Alonso, makinlah dia gak betah di tim. Buntut dari ini semua, tim jadi kayak udah berantakan aja. Padahal McLaren jelas punya mobil paling kebut di track musim itu. Cuma retaknya internal tim dan kena masalah Spygate ngebuat pembalapnya semua kehilangan fokus. Hamilton kepleset konyol di China yang bikin juara dunianya melayang, Alonso juga sama aja, somplak di Jepang di balapan sebelumnya. Rentetan ke nggak fokusan McLaren akhirnya jadi berkah buat Kimi Raikkonen.
Dia yang gak begitu diperhitungkan di awal musim, tahu-tahu menyalip di akhir musim sampai akhirnya bisa mengunci juara dunia pertamanya di balapan terakhir di Brazil dengan selisih cuma 1 poin dari 2 pebalap McLaren yang ada di posisi akhir 2 dan 3 di klasemen. Hasil yang pantas sih jujur buat McLaren yang emang lagi ngaco-ngaconya musim itu. Ya, akhirnya dengan semua huru-hara itu, Alonso pun pergi dari McLaren di akhir 2007. Alonso pun kena cap antagonis di F1 dan sialnya lagi pendukungnya di Spanyol juga makin memperparah citranya Alonso. Jadi pas di preseason musim 2008 di Barcelona, ada sekumpulan orang-orang yang sengaja ngecat mukanya pakai warna hitam, terus pakai baju yang ada tulisannya Hamilton Family. Ini jelas bentuk racial abuse ke Hamilton kan. Jadilah makin-makin gak ngebantu citra Alonso di mata media. Ya, meskipun bukan Alonso yang minta, tapi kan tetap aja yang kena getahnya pasti si Alonso karena itu kejadiannya di Spanyol. Akhirnya udahlah Alonso ya begitu, kelakuan fans dari negara juga sama nggak nolongnya. Lengkaplah Alonso dicap negatif sama banyak media, terutama yang dari Inggris. Ini juga yang kemudian bikin Alonso masuk ke dark side pembalap F1. Ya, Alonso sih bilang nggak peduli dan suka-suka aja. Tapi tahu nggak sih kalian, karena citranya dia di media yang nggak bagus itu, ngebuat Alonso akhirnya nggak masuk pilihannya Toto Wolff ketika dia mau cari pembalap buat timnya Mercedes. Yang akhirnya kita sama-sama tahu Hamilton lah yang jadi pilihan kan. Coba deh lu bayangin, bisa nambah berapa kali tuh juara dunia Alonso kalau bisa masuk Mercedes. Ya gitu aja sih kalau menurut gue kenapa akhirnya Alonso masuk ke dark side di F1. Kalau menurut lo gimana? Kasih komentar lo ya di bawah. Dan seperti biasa, makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like dan share kalau lo beneran suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!